Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya. Jumpa lagi dengan channel saya, Nasi Geng BF, channel yang cinta damai. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Saya doakan bagi yang sedang sakit segera sembuh, bagi yang sedang kesusahan segera mendapatkan kebahagiaan yang jaya. Tak lupa salam persatuan, salam damai, salam sopan santun, dan salam sukses selalu. Etnis Bangladesh meledak. Kini TKA paling berkuasa di Malaysia, betulkah? Dikabarkan dari beberapa etnis pendatang yang ada di Bangladesh, yang terbesar adalah Bangladesh. Seperti apa kabarnya, kita coba sampaikan. React kali ini saya ulas dari videonya Dunia Scoop, channel yang bagus. Silahkan sukai channelnya, kemudian di subscribe bagi yang belum. Daripada penasaran, kita simak videonya bersama. Malaysia dikenal dengan keberagaman etnis yang dimiliki masyarakatnya. Penduduknya berasal dari berbagai etnis yang berbeda. Banyak orang dari berbagai negara yang datang untuk berdagang di wilayah ini. Beberapa di antaranya memilih untuk tinggal serta menetap di Malaysia. Ini yang menjadi alasan utama keberagaman etnis di Malaysia. Di Malaysia, selain Tionghoa, warga Bangladesh juga termasuk paling mudah dijumpai keberadaannya. Orang Malaysia Bangladesh terdiri dari orang-orang keturunan Bangladesh penuh atau sebagian yang lahir atau berimigrasi ke Malaysia. Warga Bangladesh di Malaysia merupakan sebagian besar angkatan kerja asing di Malaysia. Populasi mereka diperkirakan berjumlah 221.000 orang. Kira-kira seperdelapan dari seluruh pekerja asing di Malaysia pada tahun 2017. Pada awal tahun 2016, perjanjian kontroversial yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, untuk mengirim total 1,5 juta pekerja Bangladesh secara bertahap selama 3 tahun ke Malaysia. Keputusan ini mendapatkan kritik dan segera dicabut. Di video kali ini, channel Dunia Scoop akan sedikit mengulas fenomena makin banyaknya warga Bangladesh di Malaysia. Subscribe ya Bang, subscribe. Salah satu alasan orang Bangladesh menyebar ke berbagai negara adalah untuk mencari peruntungan. Bahkan populasi mereka di Malaysia bisa mencapai ratusan ribu orang. Jumlah tersebut tidak terlalu mengejutkan, mengingat mereka mulai menapaki negeri jiran sejak abad ke-15 dan abad ke-16, tepatnya era Kesultanan Malaka. Kala itu banyak dari pedagang Teluk Benggala yang terlibat dalam aktivitas komersial Kesultanan. Namun warga Bangladesh yang datang ke Malaysia secara resmi untuk mencari pekerjaan awalnya berjumlah 500 orang sekitar tahun 1986. Mereka umumnya bekerja sebagai petani di ladang. Melihat potensi tersebut, kedua negara pun membuat perjanjian peringkat kerajaan mengenai ekspor tenaga kerja tahun 1992. Tahun 1999, sekitar 385.495 warga Bangladesh telah diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Padahal saat itu 229.000 warga Bangladesh telah menetap di Malaysia. Jumlah tersebut membuat angka tenaga kerja dari Bangladesh di luar negeri mencapai 12%. 12%. Karena jumlahnya yang besar, tidak jarang tenaga kerja Bangladesh direkrut secara ilegal. Hal itu tentu menjadi pelanggaran terhadap para tenaga kerja. Sekitar tahun 2006 dan 2008, jumlah malpraktik di sana berkembang pesat. Hingga akhirnya perekrutan pekerja dari Bangladesh dihentikan awal tahun 2009. Setelah menutup akses bagi tenaga kerja asing dari Bangladesh selama 4 tahun, Malaysia perlahan mulai membukanya kembali pada tahun 2012, namun tetap dalam jumlah terbatas. Saat itu pihak Malaysia membuka perekrutan pekerja sebanyak 10.000 orang untuk area perkebunan. Sayangnya, pembukaan kembali akses tersebut tidak berjalan baik karena adanya pengaruh agen perekrutan yang memiliki kepentingan pribadi di kedua negara. Jadi banyak kepentingan pribadi. Melihat ketidakberesan itu, pemerintah Malaysia dan Bangladesh akhirnya memulai perekrutan pekerja dari Dhaka di bawah manajemen swasta hanya untuk 3 sektor, yaitu konstruksi, manufaktur, dan jasa.
Secara garis besar, mayoritas kelompok penduduk Malaysia berasal dari ras Melayu, ras Tionghoa, serta ras India. Ada 3 kelompok penduduk asli yang bertempat tinggal di wilayah Malaysia, yakni orang asli di Semenanjung, orang Penang di Sarawak, serta orang Rungus di Sabah. Dilansir dari The Government of Malaysia's official portal, tiap penduduk asli tersebut berasal dari berbagai suku, yakni orang asli di Semenanjung. Ada 3 kelompok besar suku, yakni Negrito, Senoi, serta Proto Melayu. Orang Penang di Sarawak terdiri dari 27 kelompok suku dan kelompok suku utamanya adalah Iban. Orang Rungus di Sabah memiliki 32 suku dan kelompok suku utamanya adalah Kadasan Dusun. Seperti yang telah disebutkan di atas, mayoritas penduduk Malaysia berasal dari 3 kelompok etnis, yaitu Bumi Putra, ras Tionghoa, serta ras India. Bumi Putra atau ras Melayu. Mayoritas penduduk Malaysia berasal dari kelompok ras Melayu. Kira-kira jumlah penduduknya sekitar 61,8% dari total penduduk Malaysia. Penduduk ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari serta menjalankan tradisi Melayu. Umumnya penduduk beretnis Melayu memeluk agama Islam. Tionghoa. Jumlah penduduk etnis Tionghoa di Malaysia sekitar 21,4% dari total penduduk. Sebagian besar dari penduduk tersebut merupakan keturunan dari imigran Cina yang datang ke Malaysia pada abad ke-19. Dalam berbahasa, mereka sering menggunakan bahasa Mandarin dengan dialek yang berbeda. Contohnya dialek Hokkien dan dialek Kanton. India. Jumlah penduduk etnis India di Malaysia sekitar 6,4% dari total penduduk. Mayoritas penduduk etnis India di Malaysia menggunakan bahasa Tamil. Jumlah penduduk etnis India di Malaysia sekitar 6,4% dari total penduduk. Dalam keseharian mereka masih sering menggunakan bahasa Tamil. Bahasa Tamil. Awal mula kehadiran orang India di Malaysia terjadi saat para pedagang India datang ke Malaya pada awal abad ke-14. Kemudian pada abad ke-19, gelombang imigran India datang kembali ke Malaysia karena perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Saat itu lebih dari 90.000 orang India mendarat di Malaysia setiap tahunnya. Mereka direkrut dan diminta oleh Inggris yang saat itu menjajah Malaya untuk dijadikan sebagai buruh kontrak dan bekerja di perkebunan karet. Malaya Karena sebagian besar orang India di Malaysia didatangkan oleh pemerintah Inggris untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan. Maka dari itu sebagian besar dari mereka tinggal di sejumlah negara bagian yang memiliki perkebunan terbesar di Malaysia, seperti Selangor, Negeri Sembilan, dan Johor. Itu tadi keberagaman etnis di Malaysia dengan 3 kelompok mayoritas, Melayu, Tionghoa, dan India. Dan mungkin tidak lama lagi Bangladesh juga akan menjadi mayoritas. Jadi seperti itu ulasannya teman-teman, bahwa memang dari beberapa etnis tadi cukup bisa dipahami dan dimengerti. Etnis Bangla adalah yang mulai berkuasa saat ini di Malaysia sampai saat ini. Jadi tenaga kerja asing yang paling berkuasa dan paling berlimpah. Jangan lupa banget sumber video dari channel Dunia Scoop, subscribe ya bagi yang belum. Oke teman-teman, sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Tak lupa salam damai, jaga persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses selalu. Jika punya saran ataupun pendapat silahkan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.